Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu mohon maaf ya mengganggu waktunya. Di sini kami saya Anja dari kelas F7. Saya pasti kelas sekolah. Saya Elham dari kelas F6. Saya Destra dari kelas F6. Ya, di sini kami mau coba Ibu mengenai koperasi yang ada di SMA Anja. Mungkin saya balik. Sejarah berdirinya koperasi di SMA Anja itu tanggal berapa sih berdirinya? Berdirinya koperasi SMA-nya itu sekitar tahun Siapa yang mendirikannya? Apa banyak orang juga ada. jadi inisiatif mungkin dari obrolan-obrolan dulu pada waktu itu, sehingga dari obrolan itu bentuklah koperasi. Jadi bersama-sama untuk meringankan beban yang ada di sekolah, pegawai-pegawai yang ada di sekolah. Karena di koperasi itu kan kita bisa meminjam uang, gitu kan, kita bisa membeli barang, kita bisa menyimpan, kita bisa mengambil uang. Nah, dengan begitu maka kepentingan guru itu bisa teratasi, gitu. Walaupun ada kepentingan yang mendadak, gitu ya. Karena kalau dari sekolah kan kita tidak bisa, akhirnya guru-guru pada waktu itu sepakat bersama-sama untuk mendirikan koperasi. Walaupun belum melangkah jauh, tetapi hanya operasi di lingkungan sekolah saja, belum punya badan hukum sampai hari ini, tapi manfaatnya memang sudah terasa, gitu ya, oleh guru-guru. Jadi sekian banyak aktivitas di sekolah, kalau dengan koperasi itu bisa dikumpulkan di koperasi dan dirasakan oleh semua guru, jadi bukan oleh satu orang per orang. Jadi dari ide itu makanya didirikan koperasi. Pertanyaan berikutnya, kontribusi apa yang sudah koperasi berikan untuk lingkungan tersebut sekitarnya? Kalau untuk koperasi itu manfaatnya banyak ya, banyak, karena segala kebutuhan guru itu mulai dari pembelian alat-alat rumah tangga, gitu ya, laptop, HP, motor, sabun, gitu ya, itu peminjaman uang ketika mendadak itu bisa terbantu, jadi meringankan anggota, tetapi itu juga akan kembali ke anggota. Besarnya pinjaman itu akan tergantung dari simpanan yang dia simpan di koperasi. Kalau simpanan tidak memenuhi, kalau saya gini, pinjamannya banyak tapi dia menyimpan simpanan pokok atau simpanan wajibnya tidak sesuai dengan harus per bulan. Misalnya kalau simpanan pokok itu kan hanya satu kali ketika dia jadi anggota, simpanan wajibnya yang per bulan. Kadang-kadang yang per bulan ini tersendat, mungkin orang lain sudah 8 bulan, dia masih 2 bulan. Nah, itu akan mempengaruhi besar kecilnya pinjaman. Dan kira-kira untuk usaha-usaha yang dijalankan koperasi itu apa saja? Tadi kalau misalnya jual beli
ya jual beli mulai dari apapun lah, mau sofa, mau motor gitu ya, mau mesin cuci, apapun itu bisa dilakukan di koperasi. Ketika anggota dia pengen TV misalnya, boleh saja dia tanyain TV-nya ke toko. TV harganya sekian, ya udah nggak apa-apa dibeli sama koperasi, ditolong gitu karena dia kan nggak punya uang, makanya ditolong oleh koperasi. Kemudian nanti berarti koperasi menjual pada yang butuh itu berapa gitu. Nah nanti lebihnya itu untuk kepentingan anggota gitu. Jadi apapun, baik itu beras, minyak kelapa, susu gitu ya, apa namanya, yang buat anak kecil itu, popok anak kecil, kalau biasanya itu sebutnya pampers gitu, yang paling sering ibu-ibu tuh beli pampers gitu. Apapun lah bisa. Yang penting seperti itu, apakah dia mau dibelikan dari pihak koperasi atau dia mau beli ke toko kemudian memberikan notanya, nah nanti kita akan menjual. Jadi yang di koperasi juga harus lihai gitu ya, lihainya dia beli berapa dijual harus berapa, karena terlalu mahal juga nanti akan berhadapan dengan istilah riba. Jadi nah itu yang di koperasi kita itu menghilangkan ribanya. Contohnya di koperasi kita itu ketika meminjam tidak dari pihak koperasi itu tidak meminta lebih, pokoknya harus dikembalikan. Misalnya 6 bulan itu harus selesai, harus lunas gitu, dan kami tidak meminta lebihnya atau nanti harus mengembalikan sekian. Nah, makanya itu sangat hati-hati untuk istilah riba. Kalau untuk jual beli itu mah halal karena dia juga namanya ridho gitu ya, ketika yang membelinya ridho untuk membeli lewat koperasi ya itu kan halal gitu. Makanya kalau yang meminjam itu misalnya ada uang terima kasih, nanti juga akan dimasukkan ke dalam hasil usaha, tapi kami berusaha tidak meminta. Kalau toh yang pinjamnya itu mengerti lah, nah kalau ke bank mah berapa, kita mah tidak pakai lebihnya, tapi kan harus mengerti. Tapi itu pun pelayanan hanya untuk anggota koperasi, tidak berlaku untuk orang yang bukan anggota koperasi. Lalu bagaimana dengan susunan kepengurusan koperasi di SMP? Tentu saja di koperasi itu ada organisasinya ya, ada administrasi organisasi gitu ya. Nah ini struktur organisasinya kalau di SMP itu ada pembina. Pembina berarti memantau, bertanggung jawab gitu ya. Kepala sekolah sebagai pembina, kemudian ada pengawasnya, ada pengawas itu yang mumpuni lah di bidang koperasian gitu, seperti Bu Tini, ada Pak Jajun juga gitu ya. Kemudian ada ketua koperasi, kebetulan Ibu untuk saat ini Ibu sebagai ketua, Pak Hermawan sebagai sekretaris, kemudian Ibu Tessa sebagai bendahara. Nah itu, dan ada anggota. Tentu saja kita menjalani beraktivitas berekonomi kerakyatan lah istilahnya ya, untuk prinsipnya untuk kepentingan bersama. Nah ini jadi suara yang paling didengar adalah suara anggota gitu ya, kepentingan anggota. Tetapi dari kepentingan anggota ini tentu saja ketua, bendahara dan sekretaris itu harus bekerja sama gitu. Ketika ada yang mengambil berarti harus tertulis di sekretaris, ketika ada yang baru di sekretaris, walaupun nanti uangnya itu pasti di bendahara. Jadi ada tupoksinya masing-masing. Adapun ketua itu harus tahu aktivitas yang dilakukan, yang minjem siapa, minjemnya apa, kemudian pengembalikannya bagaimana, apakah lancar atau tidak.
Karena kalau tidak dipantau seperti itu, bisa jadi ada anggota yang macet gitu ya, yang macet. Nah, itu perlu dikomunikasikan. Untuk jumlah anggota koperasinya kira-kira berapa? Anggota koperasi yang sekarang itu hanya 44 orang. Ada 44 guru dan TU, anggota kebersihan, kemudian satpam, juga ada 4 Apakah dalam kegiatan koperasi sudah menerapkan dan menggunakan teknologi tertentu? Sampai hari ini ya teknologinya itu laptop ya, tapi itu pun teknologinya pasti dengan cara rumus-rumusnya gitu ya, rumus-rumusnya menghitung laba gitu ya, mencatat yang masuk dan mencatat yang keluar, itu yang harus jelas ya. Teknologinya pakai laptop, pakai HP gitu yang ada. Cara mengelola keuangannya gimana? Nah, mengelola keuangan itu ada biasanya di sekretaris di Pak Hermawan. Jadi ada rumus-rumusnya gitu ya, ada rumus-rumus yang harus lihai lah ketika tiap orang untuk meminjam. Pasti kan kalau nggak tahu sistemnya pasti liar ya, pasti liar karena kan bukan sedikit gitu ya, karena banyak, kemudian aktivitasnya juga dari satu salah dan lain sebagainya. Nah itu pakai rumus, pakai cara-cara yang sudah dikonsultasikan dengan pengawas, kemudian dimengerti lah oleh anggota. Itu bisa dipertanggungjawabkan. Berarti koperasinya udah mengelola keuangan dulu. Itu berarti kami di koperasi itu melayani kepentingan bersama untuk keuntungan bersama. Ini terima kasih Bu udah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Mungkin cukup sekian pertanyaan yang bisa kami ya. Tapi ibu mau tanya nih, kalian mau tanya juga kalau kami mendirikan koperasi kira-kira harus langkah apa dulu? Seandainya berandai-andai gitu ya. Kan tadi koperasi itu beda dengan kita dagang sendiri gitu ya. Kalau dagang sendiri, modal sendiri, keuntungan sendiri gitu. Tapi ini modalnya dari mana gitu? Oh iya. Kumaha tuh? Kalau misalnya kalian mau mendirikan koperasi, kira-kira gimana dulu? Biasanya membayar simpanan Pokoknya misalnya ini nih mau berempat misalnya ya, mau mendirikan koperasi, maka harus ada simpanan pokok dulu. Simpanan pokok itu sekali seumur. Nah misalnya kalau mau 100 tuh udah ada tuh 400. Tapi selain itu ada simpanan wajib per bulan. Nah itu aja jadi modal. Nah misalnya lagi mau beli HP nih, misalnya beli HP dengan modal itu kan gitu, dengan modal itu kemudian ketahuan modal ini, terus kata semuanya kata saya kalau keduanya atas dasar persetujuan yang 3, ya udahlah tujuannya berarti kalau dari sana misalnya 100.000 gitu ya, ya udah kita jual 150. Nah berarti yang 50 itu untuk dibagi, atau misalnya nanti udahlah kita misalnya kalau hari raya nih supaya orang pusing mikiran apa ya namanya uang buat hari raya, udah tiap bulan nabung. Cuma hanya bersifat tabungan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi katakan
menjadi ketua, sekretaris, bendahara itu harus habis karena ada banyak koperasi yang simpanan pokoknya hilang, simpanan wajibnya hilang, keuntungannya juga hilang gitu. Ada, apalagi kalau sudah misalnya SMA-nya Lindung ya. SMA-nya Lindung kan pengen berbadan hukum. Apa keuntungan berbadan hukum? Kita harus daftar ke koperasi pusat nasional. Se-Indonesia itu kan ada koperasi ya. Ada menteri perkoperasian, ada menterinya, ada undang-undangnya. Kita ikutlah ke apa untuk dilegalkan. Nanti kalau dilegalkan, kita itu yang di anggota itu ketika kita mau pinjem, kita bisanya nih mau beli lebih mahal dari itu, tapi daya uang mah kumaha, nah bisa pinjem ke bank. Tapi yang jadi masalah yang pinjem ke bank itu misalnya saya pengen mahal misalnya, saya pengen mobil misalnya. Tapi kan koperasi kita nggak bisa ini uangnya terkumpulnya segini karena kita berbadan hukum. Ajukanlah si koperasi TK bank misalnya. Tapi kan yang benar namun berarti yang pinjemnya itu harus terus ya. Nah kalau macet, nah itu berarti hancur, hilang. Makanya harus punya apa ya? Kalau memang modalnya segitu, berarti si pengurus itu harus tahu kekuatan dia pinjamnya berapa. Jadi harus mungkin atupan modal uang sakit, bisa kita bayar kolek. Nah itu banyak terjadi, ada koperasi yang kolek gara-gara pinjam ke bank dan memanfaatkan itu aturannya dengan bank. Jadi memang pengurusnya yang harus melek gitu ya, melekkan aktivitasnya dilihat. Kadang-kadang kan orang pengen pinjam segini, ya mampu nggak? Jadi harus disesuaikan dengan simpanan wajibnya dia. Makanya yang simpanan wajibnya misalnya sesuai bulan itu bisa dikasih peminjaman yang sesuai gitu, tidak bisa disamakan dengan yang simpanan wajib kedua antara simpanan wajib gitu kan. Kalau yang lain tiap bulan 50, tiap bulan 50, ya enggak, nah itu beda ya. Bukan berarti koperasi tidak melayani, tetapi di situ pengurus ngambil jalan supaya koperasinya aman, terkolek gitu. Bisakah siswa mendirikan koperasi? Bisa. Tapi harus komitmen dulu. Karena itu ini banyak koperasi yang hancur, sampai rak-rak kaca. Walaupun belum berbadan hukum, dia ada koperasi yang namanya ada gitu. Terus rugi aja yang sudah simpanan pokoknya, yang sudah simpanan wajibnya berapa bulan tidak kembali karena hilang. Makanya harus memilih orang-orang yang tidak ada jujur mah nggak ada lah ya, tapi orang yang bertanggung jawab. Jadi itu di pertanyaannya, bisakah siswa mendirikan, kalau mau berkoperasi kata Pak Kepala, so koperasinya mau gimana? Sejarah apa sih? Tentang apa?